Oke, pertama adalah jika pesan itu rumit. Maksudnya iklannya itu menampilkan produk yang rumit, seperti umpamanya mobil atau handphone yang butuh penjelasan tentang spek. Meskipun juga bisa saja mobil dan handphone tidak menggunakan tulisan sama sekali, tapi umumnya produk iklan yang rumit butuh penjelasan yang lebih detail itu menggunakan kalimat. Umpamanya beli motor 500.000, harga motor 500.000, di bawahnya ada bintang, biasanya syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Nah itu kan perlu dijelaskan syaratnya. Itu butuh copywriting. Kemudian jenis iklan atau jenis produk yang mempunyai banyak keterlibatan. Maksudnya banyak keterlibatan di sini adalah produk tersebut perlu sebelum dibeli itu perlu pemikiran yang sangat panjang. Umpamanya beli rumah itu kan nggak sederhana. Seperti kalian beli sepatu atau lipstik barangkali gitu kan. Perlu pemikiran. Itu perlu copywriting, perlu penjelasan tentang apa-apa saja promosi, apa-apa saja bonus dan sebagainya. Kemudian informasi yang butuh definisi. Ya, ini sama saja. Umpamanya kita menjelaskan tentang iklan tentang spek sebuah handphone. Handphone ini kamera depannya sekian megapiksel, sekian megapiksel. Nah, itu butuh copywriting. Yang terakhir, ya kita menyebut kualitas itu adalah sesuatu yang abstrak. Umpamanya obat ini mampu memberikan vitalitas gitu, kebugaran. Nah, untuk menunjukkan bugar itu seperti apa kan kadang-kadang dibutuhkan teks gitu. Butuhkan kalimat tulisan. Nah, saya ini perlihatkan, ya saya sengaja nyari iklan-iklan kreatif, ini kreatif ad, kayak gambar di samping ini this an ad for men, katanya, padahal gambarnya adalah gambar lipstick. Iya, pada dasarnya kan kalian bersolek itu kan untuk laki-laki. Untuk iya. Untuk menarik perhatian. Oke, Tama tinggal di mana, Tama? Saya tinggal di Jakarta Timur, Pak, daerah Jatinegara. Oh, Jatinegara. Ini Al-Fateh. Mana orang ya, hadir, Pak. Mana mukanya? Biar saya kenal. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Al-Fateh? Tinggal di Menteng Atas, Pak. Menteng Atas. Oke, kemudian copywriting itu jenis pekerjaannya, pelakunya orangnya namanya copywriter. Jadi kalau kalian bekerja untuk membuat sebuah copywriting itu, kalian disebut copywriter. Nah, menurut Lane dan kawan-kawan, fungsi atau tugas seorang copywriter dalam sebuah iklan adalah pertama menciptakan strategi dalam kalimat yang baik. Jadi ini bagaimana pesan iklan tersebut diolah atau dibuat dengan kata-kata, dengan kalimat yang harus bisa menciptakan menarik perhatian. Umpamanya gini, strategi pesan itu ada dua. Yang pertama, pesan persuasif, membujuk. Yang kedua, pesan kursif namanya, memaksa, mengancam.
Saya ambil contoh gini, pesan membujuk terkait COVID-19. Gunakan maskermu, sebab kalau tidak, anak dan istri atau ayah dan ibumu akan rentan terpapar COVID. Itu kan menyentuh perasaan kita bahwa kalau kamu tidak menggunakan masker, orang-orang yang kamu kasihi, orang yang kamu cintai, rentan akan terpapar COVID. Gitu kan. Nah, kalau yang memaksa atau mengancam, kalimatnya akan beda. Gitu. Pakai maskermu, atau saya tunggu di rumah sakit, gambarnya dokter. Gitu. Nah, itu mengancam. Pesannya sama untuk pakai masker. Gitu. Atau yang agak pesan mengancam tapi dibuat dengan jokes. Gitu. Ini biasanya bapak-bapak yang model kayak gini, sasarannya. Gunakan maskermu, atau selama 14 hari kamu di Wisma Atlet, handphonemu dipegang oleh istri. Bapak paling dipegang oleh istrinya. Jokes bapak-bapak, Pak. Iya, jokes bapak-bapak. Ya, itu kalimat-kalimat itu. Pesannya sama, pakai masker gitu kan. Tapi karena strateginya beda, strategi yang pertama adalah membujuk gitu. Membujuk itu berarti kita harus bisa menyentuh hati dari si audiens tersebut. Kalau memaksa, ya dipaksa. Umpamanya, beli sekarang, besok harga udah naik 50%. Banyak kan iklan kayak gitu. Kemudian menjangkau perasaan audiens tadi. Nah, dalam membuat sebuah strategi periklanan, kita harus tahu audiensnya siapa. Halayak sasarannya siapa. Ada Gen Z, ya umpamanya, milenial, atau generasi X seperti saya. Gitu. Nah, itu kan kalimatnya beda. Kalau kalian ngejual baju gitu, batik buat bapak gitu. Kemudian beli kuy sekarang gitu. Saya nggak ngerti kuy apaan gitu kan gitu. Nah, itu kan bahasanya udah beda. Kalau buat yang generasi kalian, kuy apalagi itu bahasa-bahasa kayak gitu pas gitu. Nah, ini menyangkut sasaran. Gitu. Kalau sasarannya massal gitu, ya gunakan kalimat yang umum. Kalau sasarannya intelektual gitu, orang kampus, ya beda. Kemudian menciptakan visual dalam kalimat iklan. Kayak tadi, gambar tadi itu, gambar nih yang tadi yang Iya. Tiffany Co gitu. Itu iklannya sangat-sangat kuat ini posternya. Oke, berikutnya nih, tujuan copywriting. Tadi yang saya bilang, membentuk perilaku pembelian. Menggerakkan orang untuk membeli. Gitu. Ini biasanya kalian yang sering jalan-jalan ke mall gitu kan. Niatnya jalan-jalan daripada suntuk di rumah. Suntuk kalian tahu ya bahasa suntuk ya? Daripada itu mager atau apa. Jalan-jalan ke mall, nggak punya tujuan lain kecuali window shopping, kecuali tiba-tiba melihat iklan sepatu diskon 50%. Yang semula tidak ada niat, tiba-tiba ada niat untuk membeli. Oke? Nah, itu copywritingnya berhasil. Bisa menggerakkan orang untuk melakukan pembelian. Kan biasanya gitu. Kalau kalian enak kalau lagi jalan-jalan ke mall gitu kan, tiba-tiba ada sepatu bagus gitu. Kalau punya duit bisa beli pakai pay later. Ya, atau bisa pinjaman online. Tunggu aja depan tokonya berapa menit, tiba-tiba uangnya udah masuk gitu. Terus beli. Ya. Kalau saya dulu kalau ngeliat sepatu bagus, saya paling dalam hati bergumam, tunggu sampai saya gajian. Gitu. Dulu kan nggak ada pinjol. Gitu. Begitu gajian datang lagi ke toko itu, sepatunya udah ada.
Nah, yang kedua tentu saja tujuannya terpenuhinya pesan penjualan gitu. Apa bagian dari strategi tadi bisa bisa bikin apa penjualannya hard sell atau yang soft sell. Ada kalau dari alur apa namanya komunikasi pemasaran, ada yang namanya membentuk brand atau brand awareness, ya kan? Brand awareness, kemudian setelah brand awareness orang akan tertarik, akan mencari informasi, informasi akan membeli action. Nah, kalau brand awareness berarti bagaimana kemudian orang yang melihat iklan kita ingat dengan iklan itu terngiang-ngiang. Biasanya di Indonesia seringkali membuat iklan dengan brand awareness, dengan tujuan brand awareness itu menggunakan kalimat-kalimat yang menyebalkan agar mudah diingat, diulang-ulang kayak iklan Mastin umpamanya gitu kan, atau iklan M kapsul, atau bisa juga menggunakan tagline kayak buat anak coba-coba gitu. Kalian pasti ingat begitu dengar tagline itu, buat anak kok coba-coba gitu. Tujuannya apa? Agar suatu saat ketika kita butuh itu, kita akan merujuk pada produk tersebut. Seperti kalian nonton TV, tiba-tiba ngelihat iklan obat batuk gitu kan. Kan kalian tidak sedang dalam kondisi batuk. Nah, ketika batuk, kemudian apa yang kalian ingat dari ketika akan membeli obat itu? Bisa jadi iklan Konidin, oh karena modelnya ganteng gitu. Atau iklan apa karena oh lucu iklannya. Banyak hal yang bisa dibuat untuk melakukan itu. Jadi tujuan copywriting pada dasarnya dua. Yang pertama perilaku pembelian, ini yang pertama, yang utama. Kemudian terpenuhinya pesan penjualan. Oke, kalau ada yang mau komentar silakan tunjuk jari aja langsung, nggak apa-apa. Oke, kemudian bagaimana sih bikin sebuah teks iklan yang mampus ini bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya efektif, menulis iklan yang efektif. Yang pertama ringkas, kalimatnya pendek, nggak usah panjang-panjang. Kebaca nggak yang ini? She's just a friend. Yang bagian kecilnya nggak kebaca, Pak. Iya, itu batuk, cough. Oh. Jadi kalau si siapa Tama ditanyain pacarnya gitu, siapa dia? Dia temen gitu. Ada batuknya dulu kira-kira gitu. Oh, iya ngerti. Nah, itu kan pendek kalimatnya. Ini iklan Ricola itu kan permen Permen. Itu pas kalimatnya gitu. Kemudian fokus apa yang akan kita sampaikan, pesan apa yang kita sampaikan. Ini JBL tahu kan? Ini apa namanya, sound system. Tentu saja yang ingin disampaikan dari iklan seperti ini adalah power, kejernihan, dan seputar ya suara lah. Nah, dia menggunakan lanturan atau plesetan dari kalimat "This song sound like shit". S-nya dicoret. Jadi hit. Ya, bahasa Indonesia juga bisa melakukan kita kan menggunakan. Cuman saya iklan-iklan kreatif itu banyak menggunakan banyak saya temukan di iklan-iklan internasional gitu. Oke, kemudian spesifik, biasanya iklan obat. Fokus pada tujuan utama. Ini lagi-lagi ini sebuah iklan kreatif. Kalian saya lihat kebaca. Kebaca nggak? Kebaca, Pak. Apa bacanya? Kalimat
For a better looking tomorrow. Ya, ini iklan obat batuk, iklan obat bukan obat demam gitu. Biasanya orang demam kan, orang sakit kan malam mukanya udah nggak ada yang, makanya ada kan, makanya supaya kamu pengen kelihatan besoknya ganteng lagi, cantik lagi, minum obat ini biar fresh gitu, kira-kira gitu yang ingin disampaikan. Nah, kemudian jangan lupa buat dengan kalimat yang personal. Kalimat personal itu langsung, pokoknya kamu, jangan Anda boleh, jangan kalian atau mereka gitu. Kayak ini adalah my bonus is faster than your bonus. Jadi pokoknya iklan sepatu, ini sepatu ini kamu banget loh gitu. Bukan iklan sepatu ini cocok untuk mereka yang aktif, nggak kayak gitu. Tapi sepatu ini cocok untuk kamu yang aktif. Jadi langsung pada dialog personal tadi. Oke, next. Bentuk yang berikutnya adalah conversational. Jadi conversation, gunakan bahasa-bahasa keseharian, bahasa yang digunakan dalam percakapan kalian. Tapi balik lagi, kalian harus berorientasi pada audiens ya. Kalau melihat iklan rokok ini kan audiensnya jelas anak-anak muda kan gitu. Makanya bahasanya berisik, gue berisi. Dia pakai kata gue gitu, bukan kata saya atau aku. Nah, kalau bahasanya untuk orang-orang yang lebih dewasa, untuk usia saya, mungkin bahasanya saya gitu. Dan kalimatnya juga bukan berisik dan sebagainya, mungkin menggunakan diksi yang berbeda. Jadi balik lagi fokus pada audiens semuanya, karena penjualan ini, iklan ini, kita akan lebih banyak mengeksplorasi audiensnya. Kan bikin iklan bagus, kalau nggak kena sasaran kan percuma. Jadi sebenarnya apapun sebuah karya, kita harus berorientasi pada audiens yang kita tuju. Sama kayak kalian nonton infotainment atau sinetron gitu ya, kalian akan bilang apa sih sinetron ini basi banget gitu, atau infotainment ini ngapain sih. Kenapa? Ya kalian punya penilaian seperti itu, nggak apa-apa, wajar. Cuman yang jadi masalah sebenarnya, infotainment atau sinetron itu bukan ditujukan untuk audiens kelas menengah, bukan audiens intelektual, bukan audiens mahasiswa gitu. Jadi memang kebutuhannya emang seperti itu. Kan kayak ini saya baru sadar nonton Teletubbies gitu kan, bertahun-tahun dari Teletubbies zaman dulu saya nonton. Ini apa sih, saya nggak pernah ngerti. Begitu anak saya nonton Teletubbies ketawa-ketawa, oh anak-anak ternyata ngerti gitu. Dan memang itu buat anak-anak, bukan buat saya gitu kan, bukan buat yang remaja atau dewasa. Nah itu maksud saya, audiensnya itu. Jadi fokus pada audiens yang kamu mau tuju. Oke, fokus tunggal tadi, fokusnya harus jelas. Kemudian original. Original ini yang dimaksud adalah menggunakan kalimat-kalimat yang lagi tren, yang baru gitu. Jangan menggunakan idiom-idiom lama gitu. Bahasa-bahasa baru tadi, kuy, mager, apalagi gabut gitu. Gabut saya pikir makan gaji buta gitu. Kalau zaman saya kan, era saya, gabut itu gaji buta gitu, orang-orang yang kerja tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Itu gabut. Kalau sekarang kan beda gabut gitu.
bingung nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak tahu mau ngapain. Kemudian variatif di sini dia menggunakan bisa tipografi itu jenis fontnya gitu, menggunakan judul, subjudul, headline, kemudian ada tagline dan sebagainya. Nanti itu kita akan masuk ke situ. Oke, yang terakhir imajinatif, membangkitkan imajinasi. Ini adalah iklan dari WWF. Ini saya gedein. Nothing smaller. Nothing smaller. Gambarnya adalah tas kulit. Kulit. Bulu ya, Pak? Dia Itu apa sih, kelinci ya, Pak? tahu siapa anjing apa yang biasa digunakan gitu. Jadi mereka mengira itu adalah ibunya. Oh, iya ngerti. Jadi jangan pakai tas kulit binatang. The pure industry kills mothers for greed and vanity. Oke, yang pertama-tama sebenarnya membuat iklan itu adalah bisa memberikan stopping power. Stopping power itu ketika kalian melihat iklan itu, kemudian kalian berhenti mendadak sejenak untuk memperhatikan iklan. Umpamanya, kalian ada yang ingat nggak iklan Gojek di billboard itu yang tulisannya panjang banget? Di Kuningan kalau nggak salah itu ada dulu di perempatan Pancoran. Iklan Gojek yang tulisannya panjang gitu, nggak ingat. Coba saya cari. Oke, coba saya share screen. Udah muncul loh. Udah, Pak. Udah. Nah, pernah lihat iklan kayak gini nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, itu belum lama, padahal di tahun yang lalu. Ini tulisan Gojeknya kecil di bawah sini. Ini tulisannya panjang. Ini sesuatu yang nggak biasa dalam periklanan karena orang malas baca katanya. Dan ternyata banyak yang baca, gitu. Meskipun itu kemudian ada orang menganggap ini menjadi ukuran tingkat kemacetan di wilayah tersebut. Saya membaca ini butuh 2 kali berhenti. Jadi waktu pertama cuma sampai setengah, berikutnya besoknya ke situ lagi, lewat situ, setengahnya lagi saya baca, saya baru paham. Oke. Oh ini Gojek. Ya ini sesuatu yang tadi yang saya bilang nggak biasa memang ini kan. Ya copywriting kalian harus berani membuat sesuatu yang imajinatif seperti itu yang dianggap tidak biasa. Meskipun hati-hati nanti ada
hal-hal yang berkaitan dengan etika. Di Indonesia itu memang banyak hal-hal seperti itu yang dulu ada karya mahasiswa, saya nggak tahu mahasiswa mana gitu, bikin sebuah apa namanya usaha gitu. Usahanya itu mie kayak snack mie gitu, mie diremas. Jadi sebelum makan itu mie-nya kayak dulu zaman saya namanya anak mas, mie-nya diremas kemudian ditaburin bumbu terus dimakan gitu. Kayak Indomie sih sebenarnya. Nah itu kan sesuatu yang biasa ya, yang banyak produk seperti itu. Nah tapi dia mengemasnya menarik. Dia bikin kemasannya, gambarnya adalah tubuh perempuan dengan body yang seperti gitar Spanyol katanya gitu kan. Kemudian tagline-nya, tulisannya, remas aku sebelum kau nikmati. Nah itu kan sesuatu. Cuman kan orang kemudian ribut karena ini dianggap porno. Ya, meskipun itu bagus gitu. Nah di Indonesia itu kalian harus hati-hati melihat itu. Ada iklan yang rame. Apa sih? Iklan jilbab siapa ya yang biasa yang umpamanya jilbab itu nggak wajib, yang wajib kurban itu nggak wajib, yang wajib jilbab gitu. Ingat gak iklan siapa itu? Itu banyak iklan kontroversial kayak gitu yang kita nggak perlu melakukan hal-hal yang kayak gitu. Kalian harus berpatokan pada etika perilaku periklanan. Di luar negeri banyak kayak iklan donat, Dunkin Donat gitu. Saya nggak tahu Dunkin Donat yang charcoal itu yang hitam itu di Indonesia masuk nggak ya? Terima kasih Mbak In. Di luar negeri Dunkin Donat yang hitam kemudian menggunakan model yang model kulit hitam sih. Cuma kemudian itu menjadi kontroversial karena dianggap rasis dan sebagainya. Nah itu yang ingin saya katakan bahwa kreatif boleh bebas, tapi hati-hati, kita ada sistem nilai yang berlaku di negara kita, di masyarakat kita. Kayak tadi tuh iklan apa Tiffany & Co. Kalau itu dibuat untuk masyarakat Indonesia ramai kan, kalian bisa Uber karena itu nggak pas gitu. Kan tadi bilang bahwa kunci untuk mendapatkan perempuan, untuk mendapatkan dia adalah berikan apa yang dia inginkan. Dan iklannya itu adalah iklan berlian. Kan seolah-olah kalau di dan tanda kutip tubuhnya gitu kan, itu gambarnya gambar berat gitu kan. Si dia berlian gitu. Kalau di Indonesia kan nggak boleh. Di Indonesia kunci untuk mendapatkan dia. Itu yang saya bilang, apa, nikah hijab kabul dulu. Nah, kemudian adalah siap menjadi copywriter. Gitu. Ya, semua orang tentu saja bisa menjadi copywriter. Ada syaratnya, tentu ada. Gitu. Yang pertama, kita bicara bahwa seorang kreatif itu harus punya perspektif yang lain daripada perspektif umum. Oke, saya share lagi nih. Sudah terlihat? Ada, Pak. Sudah? Sudah Pak, sudah ada. Oke. Gambarnya sebuah gelas berisi setengah. Ini kamu jujur aja pada diri kamu, lihat, kalau melihat gelas separuh itu apa yang ada dalam pikiran kamu kan gitu. Ya tinggal separuh gitu. Alhamdulillah masih separuh gitu. Kan beda.
ya tinggal separuh, sama alhamdulillah masih separuh gitu kan gitu. Nah ini cara melihat sebuah objek. Orang kreatif melihat botol bekas aqua, di otaknya tuh bisa macam-macam, bisa jadi vas bunga. Kalau cowok sih nggak jauh-jauh pasti asbak, dijadikan asbak gitu kan. Bisa jadi tempat hiasan lampu barangkali, atau bisa jadi tempat naruh handphone ketika dicas. Banyak hal. Kalau orang biasa melihat sisa botol aqua, ya sampah gitu. Paling jauh jadi duit kalau dikiloin. Nah, orang kreatif harus melihatnya itu sesuatu yang beda. Objek boleh sama, bendanya boleh sama, tapi hasilnya akan beda, terlihat beda. Nah ini kenapa saya perlu ambilkan ini. Oke, kemudian ya menulis sebuah copywriting, jangan lupa kita berhadapan dengan klien. Jadi ya kita boleh punya kreativitas bebas, tapi benar apa yang dimaui oleh klien. Itu yang pertama. Biasanya kan seniman, orang-orang kreatif itu susah diatur-atur. Kamu udah bikin desain bagus gitu, tiba-tiba kata temanmu jelek nih ininya, mestinya garisnya ke sini, oh marah biasanya orang-orang. Nah kalau dalam hal ini kita sedang bekerja dengan klien, kita dengarkan apa yang dimaui oleh klien, karena kalian punya pesan penjualannya sendiri yang harus dipenuhi lewat copywriting tadi. Oke, saya minum dulu. Oke. Tadi saya sudah menyinggung mengenai audiens. Jadi orientasi kita pada audiens, pada halayak mau kita sasar gitu. Usia berapa, demografinya, psikografinya, itu akan menentukan jenis bahasa yang akan kita gunakan. Selain itu juga orientasi kita pada media yang digunakan. Apakah media cetak, apakah media televisi, apakah media radio, atau media sosial. Semua media itu punya karakteristik berbeda. Dalam media cetak kalian boleh pakai bahasa yang panjang gitu karena punya space yang luas. Tapi dalam media radio itu orang dengar selintas. Nggak bisa kalian gunakan kalimat-kalimat yang buat orang itu mikir. Gitu. Harga handphone ini sekarang cuma Rp3.275.000 gitu. Oh, itu panjang berapa tadi? 2 juta berapa? Kalau mau ya 2 juta lebih gitu. Atau 3 juta kurang. Itu bahasa radio, bahasa televisi lain lagi. Bahasa televisi diuntungkan dengan adanya gambar gitu. Media sosial. Nah, media sosial lain lagi ini terkait dengan atensi daripada viewernya. Atensi viewer di media sosial itu nggak lebih dari 5 detik. 5 detik pertama kalian gagal menampilkan stopping power, di skip. Itu kan yang terjadi ketika kalian nonton YouTube tiba-tiba ada iklan gitu kan. Begitu iklannya nggak menarik, skip. Udah buat iklan capek-capek, mahal-mahal, tapi di skip gitu. Ini kita harus paham karakteristik media. Nah ini mungkin pelajaran tentang karakteristik media ada di mata kuliah Markom yang lain ya, di komunikasi digital ada. Jadi pahami itu dari karakteristik media, kemudian orientasi itu. Oke, ini lewat saja. Ya,
copywriting yang baik pada prinsipnya harus punya bisa mendapatkan perhatian, stopping power tadi yang saya bilang. Kemudian mengkomunikasikan isi dari pesan itu, produknya apa. Yang berikutnya tentu saja meyakinkan si audiens bahwa produk yang kita tawarkan ini oke. Enggak, kamu kopi. Oke, modal seorang copywriter apa sih gitu kan? Bagaimana supaya kita bisa menjadi copywriting yang baik? Penulis copywriting yang baik. Pertama tentu saja penguasaan bahasa. Ya kita tinggal di Indonesia, kita minimal bahasa ibu, bahasa Indonesia. Ini perbendaharaannya harus banyak. Sinonim, antonim, homonim. Kalian masih ingat pelajaran itu ya? Belum lama meninggalkan bangku SMA. Sinonim apa sinonim? Persamaan kata. Persamaan kata. Persamaan katanya apa ya? Bahasa Indonesianya basement apa? Basement. Bawah tanah. Ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah sih, Pak. Bukan. Hah? Ya ruang bawah tanah benar sih, tapi bahasa bakunya ada. Kalian kalau ini, kalian pada nonton film nggak? Di bioskop gitu. Nonton pasti. Tapi kalian nggak pernah perhatikan. Atau kalian memang jago bahasa Inggrisnya jadi nggak memperhatikan subtitle-nya. Film itu paling rajin memperkenalkan khasanah bahasa Indonesia yang baru. Ruang bawah tanah tadi bahasa Indonesianya rubana. Oh, iya Singkatan dari ruang bawah tanah. Rubana. Jadi kita perlu banyak. Terus kemudian bahasa PBB, bahasa yang diakui secara internasional itu ada bahasa Inggris, tentu saja bahasa Arab, Cina, Prancis, Spanyol. Bahasa Indonesia nggak masuk. Bahasa Melayu nggak masuk. Jadi ya kalau kita main di digital ya kita harus paham bahasa itu, minimal bahasa Inggris lah. Jadi kalau kalian bikin sebuah konten, oke, konten kalian menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi ada subtitle dalam bahasa Inggris. Gitu. Kalau kontennya video mamanya gitu kan. Karena sekarang ada tuntutan bahwa bahkan untuk video semacam ini saya menggunakan bahasa Indonesia gitu harus ada subtitle di bawahnya bahasa Indonesia juga. Kenapa? Karena yang menonton ini kan, mohon maaf, bukan hanya normal gitu, ada yang mungkin tunarungu sehingga butuh teks untuk memahami isi cerita ini. Ya, tadi bahasa kalian harus tahu thesaurus, namanya thesaurus itu terkait dengan tadi sinonim, homonim, antonim dan sebagainya. Kalian harus punya tuh kamus bahasa Indonesia. Saya nggak yakin ada yang punya nggak kamus bahasa Indonesia. KBBI. Ya, sekarang nggak perlu lah, ada KBBI daring. Ada kamus thesaurus tadi khusus kamus tentang sinonim. Kalau kamus bahasa Inggris kalian pasti pada punya lah. Walaupun yang kamus bahasa Inggris 50.000 apa gitu. Biasanya yang standar itu yang Gramedia yang warna-warni itu kuning, pink, yang punya Hasan Sadli itu yang paling sering dipakai dirujuk. Kemudian ini punya perbendaharaan quote orang-orang terkenal, quotation. Ini juga penting, bisa digunakan ketika kita macet menulis sebuah copy. Oke. Ini suara saya terdengar kan? Terdengar kan? Nah, Dengar, okay. Pak. Ya quote terkenal itu tadi pokoknya quote yang terkenal dari Pak Bung Karno gitu, beri aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia gitu. Itu kan bisa diganti, beri aku 10 maka aku akan bisa membuat konten yang menarik gitu.
Terus ini peribahasa. Nih iklan ikan emal banyak menggunakan itu kan. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi itu kalimatnya tulisannya nanti diplesetin gitu, nggak pada artinya sebenarnya bersakit-sakit dahulu. Nah itu kerjaan-kerjaan modal dasar yang harus ditunai oleh seorang copywriter. Tentu saja kita paham juga dengan grammar gitu, dengan grammar itu apa ya, pelajaran bahasa Indonesia itu dulu namanya tata bahasa ya, tata bahasanya. Nah di sebuah agensi, copywriter itu bekerja bersama art director. Dia masuk ke divisi kreatif. Jadi di divisi kreatif itu dipimpin oleh seorang art director. Di bawahnya ada macam-macam, ada copywriter. Bahkan kalau punya divisi produksi, sutradara ada di situ, kameramen ada di situ, fotografer ada di situ. Ada desain grafis. Biasanya minimal mereka punya desain grafis sama copywriter. Desain grafis suka merangkap art director suka merangkap sebagai desain grafisnya, kemudian ada copywriter. Nah, untuk menjadi copywriter juga nggak harus organik, artinya nggak harus kamu menjadi karyawan dari sebuah production house, tapi bisa freelance, bisa membuat freelance. Nah, untuk menjadi freelance tentu saja kalian sebelumnya harus dikenal, harus mampu membangun personal brandingnya masing-masing. Nah, ini yang perlu kalian lakukan di era digital ini adalah branding, personal branding. Di era digital, di dunia dunia internet itu yang membedakan kita satu sama lain itu cuma dua hal. Pertama, seberapa banyak kuota yang kamu punya. Kamu nggak akan ditanya merek handphonemu apa. Kuota yang akan banyak akan membuat kamu bisa eksis sepanjang hari kan gitu. Kalau kuotanya sedikit kan bikin konten nggak bisa upload, kuotanya nggak ada, lari dulu ke nyari wifi gratis gitu. Yang kedua, sinyal yang kuat. Di dunia internet itu intelektualitas nggak berlaku. Coba saja dulu. Yang jadi selebgram itu kan sebenarnya bukan siapa-siapa. Profesor yang pintar apa segala macam bikin tweet tiba-tiba dikomentari oleh orang yang antah berantah nggak tahu siapa gitu kan. Nah itu dunia. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalian nggak perlu minder gitu untuk menampilkan kreativitas kalian di dunia ini. Kok banyak yang jago. Sama, saya juga awalnya ketika mau bikin kuliah daring itu kan merasa jangan-jangan banyak yang dosen-dosen yang senior yang lebih jago. Ternyata enggak, ternyata itu yang akan menang adalah siapa yang berhasil menampilkan dirinya lewat media itu. Jadi mulai sekarang saya ingin kalian nggak takut untuk mengeksplor apapun menjadi konten. Kan kalau ngelihat kontennya Atta, Ria Ricis kan gitu-gitu aja. Yang prank itu kan ya, akses internet ini beberapa yang bisa diakses untuk melihat contoh-contoh copywriting. Kemudian juga harus tahu modal berikutnya, pengetahuan tentang tipografi. Tipografi itu tentang jenis font. Jenis font itu pada dasarnya ada dua, serif dan sans serif.
Bedanya apa serif dan sans serif? Nanti kita ada di materi tipografi. Kemudian kepekaan visual tadi yang saya lihat, yang saya bilang kalian harus peka dalam melihat sebuah objek menjadi bernilai yang beda. Lihat botol aqua jangan cuma melihat bahwa itu sampah, enggak. Ya minimal itu asbak lah buat laki-laki yang doyan merokok gitu kan. Kalau ngerokok nggak ada itu, nyatinya gelas aqua atau botol aqua digunting gitu kan, ya di asbak. Itu kreativitas yang paling minimal kira-kira gitu. Kepekaan sosial itu di sini kita memperhatikan isu-isu yang lagi hangat gitu. Ini yang kemudian dijadikan tagar. Ini yang lagi hangat tagarnya, pokoknya Perpres miras gitu kan. Bisa nggak kalian bikin copywriting yang berkaitan dengan isu tentang miras gitu. Pokoknya produknya apa gitu. Ya produknya pakaian, tapi bisa nggak gitu, itu tentang miras. Beli miras cuma bikin mabuk, masuk neraka, mending beli pakaian ini, kira-kira gitulah kan, bisa kayak gitu. Kemudian dibikin tagar, itu kan konten kalian akan dilihat banyak orang gitu. Ya, itu kepekaan sosial. Termasuk tadi kita juga harus peka bahwa di sini ada sistem nilai balik lagi yang berbeda dengan di barat. Yang tadi kalau gambar tadi yang iklan yang awal itu tentang Tiffany & Co itu nggak bakal bisa di Indonesia kayak gitu dengan tagline kayak gitu. Kalian bisa dipenjara kayak Pak Ahok gitu. Ada iklan lagi yang menarik, nanti saya mungkin di slide yang lain. Iklan Durex kontrasepsi, kondom. Iklannya sini aja ya. Oke, bukan. Iklannya itu menampilkan dua gambar. Gambar sebelah kanan adalah gambar stroller bayi. Ya. Gambar sebelah kiri adalah logo Durex. Yang membedakan kemudian yang membuat kita berpikir adalah di kedua gambar itu dikasih harga. Gambar stroller itu harganya berapa? Stroller berapa harganya di Indonesia? 1 juta lah ya. Durex harganya berapa? Katakanlah 10.000. Jadi gambar Durex 10.000, gambar stroller 1 juta. Gambarnya gitu aja. Kalian paham nggak apa maksudnya? Paham. Apa? Lebih mahal untuk biaya kebutuhan anak dibandingkan untuk biaya alat kontrasepsi untuk menjaga betul. untuk nggak punya anak. Betul. Nah itu untuk menjaga tidak punya anak. Tapi masalahnya di sini anak itu dianggap rezeki dari Allah, gitu. Kan gitu. Membandingkan itu akan menjadi masalah takutnya gitu. Makanya banyak hal-hal yang sebenarnya bertentangan ya Pak. Iya. Itu nggak bisa dipakai di Indonesia gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi kita kayak harus paham juga yang isu-isu yang nggak pantas di masyarakat Indonesia ya Pak? Iya, itu yang tadi kepekaan sosial tadi. Kepekaan sosial. Ada iklan ini, apa iklan? Saya lupa, Indomie atau apa ya? Yang ada anak kecil, ada Pak RT ngetok-ngetok, bapaknya ada. Gitu.
kata anak kecil. Oh, terus anak kecil nangis, bapaknya meninggal gitu. Padahal bapaknya di dalam gitu, nggak mau ikut kerja bakti. Ingat nggak iklan apa itu? Nah, itu kan rame juga, nggak boleh karena mengajarkan anak kecil untuk berbohong. Bohongnya lebay banget ya, bapaknya meninggal gitu. Cuma kerja bakti doang bapaknya dibilang meninggal. Dan itu disuruh bapaknya ada di belakang. Learning insight. Ini contoh-contoh. Nah, ini juga ini sering saya gunakan untuk tugas biasanya. Ini contohnya kayak gini. Saya akan kasih desain. Saya nyari desainnya udah ada. Ini iklan apa? Tahu kan? McD. Oke. Kalau saya minta kalian membuat copywriting-nya dengan gambar kayak gini, apa yang kalian tulis? Kira-kira gitu. Namanya makan kenyang, kuliah jalan terus gitu. Karena ada wifi gratis. Gambar, ya kan? Ke McD aja makan kenyang. Oh iya. Bisa terus browsing gitu. Namanya gitu. Nah, ini juga iklan yang menarik. Iklan apa? Kaitan dengan obat. Apa namanya? Obat penggemuk ya, Pak? Pengurus. Ada orang pengen Oh, ngurusin. Oh iya, enggak ngurusin, Pak. Nah, itu masuknya gemuk, udah keluar kurus, kira-kira gitu. Artinya obat ini bekerja cepat gitu. Begitu minum nggak lama kemudian langsung kurus. Oke, itu saja sih materi awal perkenalan kita untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti kalian isi forumnya, jawab di forum untuk sebagai absensi. Ini siapa nih? Mat, saya belum kenalan siapa nih. Yohanes Renal mana? Mat Al-Fateh. Iya, halo Bapak, selamat pagi Pak. Pagi. Maaf saya baru bangun. Mukanya Iya. mana mukanya? Nggak apa-apa. Mukanya mana nggak apa-apa, belum mandi juga. Muka Pak, tampilin Iya. muka saya. Iyalah. Aduh, bentar Pak, saya ambil kunciran dulu Pak. Iya, so. Saya tungguin. Emang harus muka Pak? Harus. Semuanya tadi udah? Udah. Udah dong. Oh oke Pak, ya siap Pak. Bila tak kenal maka tak sayang. Asik. Oke. Iya. Nanti saya bisa Pak ya Pak. Iya, kamu nggak bisa minta bantuan saya, Pak. Nilainya tambahin gitu. Saya nggak kenal mukanya. Saya lagi ini Pak, berantakan Pak. Sudah. Nah, Halo Bapak. halo. Halo Ren. Ini udah rapi nih Renal nih. Ah, Udah paling rapi. saya belum mandi Pak. Oh, belum. Saya belum mandi. Iya. Saya pikir udah paling rapi nih Renal. Enggak. Saya mandi. Saya ingat saya mandi nggak mandi tetap kayak gini Pak. Oh, iya. Apa save apa water for coffee. Dulu ada iklan itu save water for coffee. Itu iklan kalau nggak salah kopi kapal api terkait dengan isu lingkungan, isu apa penghematan air. Cuman dia plesetkan. Kamu tinggal di mana, Rena? Saya tinggal di ini Pak, Matraman Pak. Matraman. Oh, banyak anak timur ya, tapi Iya, Lebih dekat soalnya kan Pak. iya, kalau dibanding kemudian Aksesnya Pak, aksesnya naik gitu ya. naik kendaraannya. Berapa orang satu angkatan? Nah, berapa sih 60-an ya? 60-an. Saya belum pernah ke sana malah kampusnya. Jadi bagus. Punya kesempatan untuk ketemu secara tatap muka. Oke, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, saya Cukup sih, cukup jelas Pak. Oke, saya belum upload ini ya. Nanti habis ini saya langsung upload. Dari kamu langsung apa namanya? Isi forum. Oke,
pertemuan berikutnya kita jam 8 aja ya, karena jam setengah 8 Renal aja jam segini baru bangun. Banyak yang belum bangun. Oke, udah itu aja. Sampai ketemu pekan depan. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Dan jangan lupa ya buat yang baru ini subscribe kuliah daring channel itu. Kalian saya tunggu itunya. Udah Pak. Subscribe-nya boleh kalian share screen kasih ke saya. Ya siapa tahu jadi bahan pertimbangan saya dalam membuat nilai akhir gitu. Ya, terima kasih. Nanti saya kirim materi. Sampai jumpa. Pak, jadi Pak mau nanya deh Pak. Yo. Jadi tiap PS atau UAS pasti selek Pak ngasilin karya gitu. Iyalah hasilin karya, kalian nggak usah hafalin. Sayang otak kalian cuma dipakai buat menghafal. Apa UTS doang Pak? Kan nggak ada UTS. UTS-nya kan itu. Kontes udah nggak ada sayang, adanya TB. Oh iya. TB. TB1, TB2. Oke. Ya, Pak. Ya, semuanya rata-rata nggak ada yang ini, nggak ada yang tes tulis. Banyakan saya bikin karya karena kalau bikin tes tulis, apalagi ada yang jawabannya ditulis pakai tulisan tangan gitu. Aduh, kerja 2 kali saya baca tulisannya aja nggak kebaca, baru gitu menyesuaikan dengan hasil jawabannya. Jadi saya lebih suka menggunakan karya. Biasanya kalau zaman normal ya, itu saya bikin pameran.